Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah malam ini ya, meskipun hujan, kita diizinkan Allah ya Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan ya, keistiqomahan kita untuk hadir ke majelis ilmu Bapak Ibu dan jamaah sekalian menjadi suatu amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pembahasan malam ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan Kitabuz Zawaj ya. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang hukum adanya saksi dalam rujuk ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana jika antara suami istri ada khilaf. Jadi ikhtilafu az-zawjaini fir raj'ati. Suami dan istri berbeda pendapat dalam masalah rujuk. Kata suaminya, saya sudah rujuk, tapi istrinya bilang enggak, kamu enggak pernah rujuk misalnya. Mungkin enggak itu terjadi? Bisa aja terjadi. Itu bagaimana cara menghukuminya? Nah, di sini ada 3 pembahasan Bapak Ibu. Pembahasan yang pertama, kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu taala, idza ikhtalafa az-zawjani fi husuli raj'ati fadda'a az-zawju 'alaiha annahu raja'aha amsi masalan fa anqarat hiya. Jika suami istri berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk, si suami mengklaim bahwa dia telah rujuk dengan istrinya kemarin, tapi istrinya mengingkari, fa anqarat hiya. Mana yang dianggap? Oh, saya sudah rujuk kok sama istri saya. Istrinya bilang enggak, dia belum rujuk denganku misalnya. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mana yang diterima? Nah, di sini katakan suddiqa in kanat fil iddati ittifaqan li'annahu akhbara bima yamliku istinafuhu fala yakunu muttahifan fil ikhbar. Nah, perkataan si suami tadi bisa dipercaya jika memang masa iddahnya itu disepakati gitu ya. Misalnya kan masa iddah orang yang cerai hidup itu adalah salah satu quru ya, 3 kali suci atau 3 kali haid misalnya, atau gampangnya 3 bulan gitu ya, umumnya gitu ya. Jika memang itu dalam masa iddah, maka apa yang dikatakan oleh si suami tadi itu diterima, karena dia punya hak untuk melanjutkan pernikahan dan tidak, kabar yang disampaikan oleh si suami tadi tidak dianggap bohong. Fala yakunu muttahiman fil ikhbar, tidak dianggap bohong, jadi bisa dibenarkan. Walaupun mungkin isinya tidak ridho, tapi jika suami bilang saya sudah rujuk dan itu dikatakan dia masih dalam masa iddah, rujuk itu diterima.
Itu yang pertama. Keadaan kedua, fa idza qala ba'da qida'il iddati annahu kana raja'aha fil iddah fa anqarat. Tapi jika pengakuan si suami bahwa dia sudah rujuk dengan istrinya dan itu dilakukan setelah selesai masa iddah. Misalnya mereka bercerai 5 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian, suami mengatakan saya sudah rujuk dengan dia. Tapi istrinya bilang enggak rujuk. Dia belum rujuk dengan saya. Bagaimana jika itu terjadi? Kalau tadi kan dalam masa iddah ya. Dalam masa iddah maka perkataan si suami diterima. Karena ketika dia ngomong saya rujuk itu udah rujuk. Tapi gimana jika pengakuan si suami itu terjadi setelah selesai masa iddah? Katakanlah 4 bulan kemudian. Jika normal gitu ya. Normalnya kan setiap bulan wanita haid kan. Nah, itu gimana? Lalu istrinya bilang enggak, angkarat, dia mengingkari klaim si suami tadi. Nah, jika ini keadaannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Langkah yang pertama, fa idza asbata da'wahu bil bayyinah sahhat raj'atuh. Jika pengakuan si suami itu ada buktinya, sah rujuknya. Walaupun dia mengatakan itu setelah 4 bulan. Tentu ketika dia mengatakan saya sudah rujuk sama istri saya, itu dilakukan dalam masa iddah dan dia punya bukti itu. Ada buktinya enggak? Nah, itu. Nah, apa buktinya? Berupa apa buktinya? Saksi. Saksi bisa jadi bukti. Atau misalnya nulis surat, iya kan? Lalu isinya menandatangani misalnya, kan itu bisa jadi bukti. Atau rekaman, ya kan? Kalau zaman sekarang, suaminya telepon istrinya di dalam masa iddah, wahai istriku, walaupun mungkin dia masih jauh posisinya di luar daerah gitu ya. Dan dia lakukan di masa iddah, wahai istriku, aku ingin rujuk denganmu. Pokoknya kamu tetap menjadi istriku, aku rujuk. Walaupun tadi istrinya nggak ridho kan, tapi dia rekam. Lalu setelah 4 bulan dia baru pulang, ya kan? Baru pulang. Kata suami saya sudah rujuk dengan istri saya. Istrinya bilang enggak pernah rujuk. Kata hakim, mana buktimu kalau kamu sudah rujuk? Nah, ini rekaman. Nah, itu bisa jadi bukti. Atau WA bisa juga kan? Disimpan. Dan di read oleh istrinya kan, dibaca. Ada tanda centang biru kan? Nah, itu bisa jadi bukti. Kalau punya bukti, maka perkataan si suami bisa diterima meskipun istrinya mengingkari. Maka bapak-bapak, ini adalah masalah ini penting tuh, didokumentasikan bukti itu. Nah, itu. Ya, kalau udah dihapus, nggak bisa buktiin, ya kalah. Nah, kalah suaminya, nanti ada konsekuensi masalahnya. Karena Bapak Ibu, kalau pengakuan rujuk dan dia tidak bisa membuktikan yang dibenarkan adalah perkataan istrinya. Nah, maka langkah kedua, fa in kanatil muddatu bainat talaqi. Oh, maaf. Fa in ajizaz zauju 'alal isbat fal qaulu qauluha. Tapi jika si suami tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dipercaya adalah perkataan istrinya. Li'annahu idda'a muraja'ataha fi zamanin la yamliku muraja'ataha fihi. Karena pengakuan si suami tadi telah rujuk dengan istrinya itu terjadi di waktu yang sudah habis, dia nggak memilikinya lagi si istrinya. Kan udah habis waktunya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya Bapak Ibu, kalau si suami nggak punya bukti, maka si perempuan ini punya keleluasaan, kebebasan. Kalau masih dalam masa iddah kan dia ridho nggak ridho bisa rujuk kan. Tapi kalau sudah seperti ini, udah 4 bulan dan si suami nggak bisa membuktikan, menunjukkan bukti, bebas istri. Saya nggak mau balik sama kamu pokoknya. Lo kan sudah rujuk, mana buktinya? Mana buktinya kamu rujuk dengan saya? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau dia punya bukti,
si istri tidak bisa menghindar. Gitu Bapak Ibu. Tidak bisa menghindar. Dia tetap menjadi hak suaminya. Nah, disinilah pentingnya ada bukti. Nah, kalau tidak ada bukti, si istri bebas lepas. Nah, kalau dia menerima, misalnya masa iddah udah habis, ya harus kawin baru, akad baru, nikah lagi, mahar lagi, harus ada saksi lagi. Nah, kalau dia mau nerima, tapi jika si istri enggak mau aku, nah, wisra cinta meneh, ya, udah enggak cinta lagi, udah selesai. Nah, si suami udah selesai. Nah, itu keadaan kedua. Lalu keadaan ketiga, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Wa idza qala az-zawju lil mu'taddati qad raja'tuki faqalat qad inqaddat iddati. Apabila si suami berkata kepada istri yang dicerainya itu di dalam masa iddah, qad raja'tuki, dalam ini kan poinnya pada masa iddahnya. Jika si suami mengatakan kepada istrinya yang masih dalam masa iddah, dia katakan qad raja'tuki, sungguh aku telah rujuk denganmu. Tapi istrinya bilang faqalat qad inqaddat iddati, telah habis masa iddahku. Mungkin kan itu terjadi? Nah, ini khilafnya berarti dalam masa iddah kan? Kalau yang tadi dua perbedaannya sudah rujuk atau belum kan gitu. Nah, ini dalam masa iddah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, jika itu keadaannya maka ada dua langkah juga. Satu, fa in kanatil muddatu bainat talaq wa bainal waqtil ladzi tad'i al mar'atu inqida'al iddati indahu kafiyan linqida'il iddah. Kubila qauluha biyaminiha walam tasbuti ar-raj'atu. Nah, jadi kalau perbedaan pendapat suami istri itu terkait dengan masa iddah, ya, kata istrinya udah habis masa iddahku, kata suaminya enggak, ini masih dalam masa iddah, aku rujuk. Nah, maka jika waktu antara kata cerai dan waktu pengakuan si wanita sudah habis masa iddah, ya, itu memang cukup gitu ya, bukti bahwa pengakuan si perempuan itu habis masa iddahnya bisa dihitung, maka diterima perkataan si wanita tadi dengan dia harus bersumpah biyaminiha. Dia mengatakan wallahi demi Allah masa iddahku telah habis. Kan gitu kata isinya. Suaminya bilang enggak, aku rujuk dengan kamu. Enggak, sudah habis masa iddahku, kata si perempuan itu. Nah, dan dihitung, kan tanya dulu emang kalian cerainya kapan? Kan bisa ditanya si suaminya kan. Tanggal berapa, bulan apa kamu menceraikan istrimu? Nah, itu kan bisa dihitung. Katakanlah bulan ya, Maret atau Januari, Februari, Maret, sekarang April. Nah, si suami bilang aku rujuk sama kamu bulan April, padahal cerainya bulan Januari. Kata istrinya sudah habis masa iddahku. Tanya aja, suami, kapan kamu menceraikan istrimu? Kalau dia jawab Januari, benar nggak? Iya betul, kata istrinya. Ini sekarang bulan apa? April. Ya benar kamu berarti. Si perempuannya kan benar, udah habis masa iddah. Nah, tinggal dia bilang wallahi demi Allah, biyaminiha tadi, dengan sumpahnya. Maka perkataan si istri yang diterima. Nah, sementara jika ternyata dihitung tadi katakanlah bulan Februari lah, ini apa? Cerainya bulan Februari, Maret, April. Sekarang masih April kan? Kata istrinya sudah habis masa iddahku. Tapi suaminya bilang enggak. Ya tinggal tanya aja masing-masing. Loh, kapan kalian bercerai? Kan akan jawab Februari misalnya. Kami bercerai Februari. Lah sekarang bulan apa? April. Kata istrinya sudah habis masa iddahku. Nah, maka
jika itu yang terjadi, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, perkataan si istri tidak dianggap. Tidak dianggap. Nah, sah rujuk mereka karena jelas. Indikatornya jelas, qarinahnya jelas. Wong kami baru Februari kok cerai, itu pun Februari akhir. Gitu kan? Februari akhir. Sekarang April. Nah, masih 3 bulan. Belum. Nah, clear. Maka walaupun si wanita itu mengatakan sudah habis masa iddahku, tidak diterima perkataannya. Karena kembali kepada fakta gitu. Nah, lalu kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, wa min huna nudriku ahamiyatal ishhadi wat tausik lit talaqi war raj'ah. Maka dari kasus ini kita tahu pentingnya saksi. Pentingnya adanya saksi dan perjanjian dalam talak dan rujuk ini. Fala yang bagi at-tahawuna fi dzalik wala siyama fi zamanil fitnati wallahu a'lam. Maka tidak sepatutnya kita menganggap remeh saksi ini. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang. Yang repotnya ketika si istri mengatakan misalnya sudah habis masa iddahku. Kan kalau kembali kepada Al-Qur'an sebenarnya hitungannya bukan waktu bulan kan? Quru itu kan suci. Ternyata si istri ngomong begitu itu, memang dia sudah suci 3 kali kan? Kan mungkin karena nggak normal gitu kan? Ininya apa? Masa haidnya kan nggak normal. Loh ini baru Februari, Maret, April loh ini. Iya tapi aku di tanggal 4 April sudah suci yang ketiga. Kan gitu misalnya. Mau bagaimana? Nah, nggak bisa. Tapi kalau si suami punya bukti, si suami punya ada saksi, kan clear. Nah, di sini pentingnya kesaksian untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian apakah tolak raj'i itu mengurangi kesempatan atau mengurangi bilangan talak atau tidak? Mengurangi bilangan talak atau mengurangi rujuk, kesempatan untuk rujuk atau tidak? Sebagaimana sudah kita bahas bahwa seorang suami itu punya kesempatan untuk mentalak sampai 3 kali kan? Ada talak 1, talak 2, talak 3 gitu. Nah, apakah ya ketika si suami menceraikan istrinya lalu masa rujuk dia, kesempatan untuk rujuk antara suami dengan istri tersebut terkurangi atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka jawabannya iya. Ya. Jadi ketika si suami menceraikan cerai 1 misalnya, kan ada kesempatan rujuk. Ya atau tidak? Nah, berarti dia masih punya kesempatan untuk 2 kali mentalak kan? Berarti dia juga masih punya kesempatan untuk rujuk juga. Nah, untuk rujuk. Nah, nanti kita akan bahas ya, talak bain itu nanti ada 2 macam ya. Talak yang tidak halal rujuk kecuali dengan pernikahan baru atau kecuali si istri tadi menikah dengan laki-laki yang lainnya. Tapi yang jelas setiap perceraian itu mengurangi ya, jatah si suami untuk rujuk atau untuk menceraikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berdasarkan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 229. Qala Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Dia pertahankan dengan ma'ruf, dengan baik, atau dilepaskan dengan cara yang baik. Misalnya sudah dicerai 2 kali. Nah, lalu
Maksudnya talak yang ada kemungkinan rujuk itu cuma 2 kali maksudnya. At-talaqu marratani. Talak yang ada kemungkinan rujuk itu dua kali. Nah, setelah 2 kali lalu ditalak lagi yang ketiga. Nah, kalau sudah 2 kali ditalak maksudnya dia bisa pertahankan dengan cara yang ma'ruf atau dilepaskan dengan cara yang baik. Au tasrihum bi ihsan tadi. Nah, lalu sekarang Bapak Ibu kita akan membahas talak bain. Talak raj'i, talak bain kan ada 2 talak ya. Ada 2 jenis talak. Talak rujuk, raj'i sama talak bain. Masih ingat Bapak Ibu talak raj'i itu apa? Talak yang masih ada kemungkinan suami istri bisa rujuk. Itu namanya talak raj'i. Kalau talak bain berarti talak yang tidak lagi ada kemungkinan si suami rujuk. Itu, paham ya? Ya. Nah, talak bain itu bagaimana keadaannya? Dalam kitab ini, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala menjelaskan talak bain itu ya ada 2 macam Bapak Ibu. Di mana si suami tidak lagi punya hak untuk rujuk. Itu namanya talak bain. Tapi ada 2. Nah, ini penting. Yang ini mungkin jarang dibahas ya. Taunya kita kan pokoknya talak bain selesai, nggak ada rujukan gitu. Oh, ternyata ada 2 macam. Ada talak bain bainunah as-sugro, ada yang bainunah al-kubro. Ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Itu Bapak Ibu. Apa bedanya? Nah, kita akan bahas dari talak bain sugro dulu. Yaitu perceraian yang si suami tidak lagi punya kesempatan untuk rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad baru, dengan mahar yang baru. Nah, dengan akad baru dan dengan mahar yang baru meskipun si istri tadi belum dinikahi oleh laki-laki lain. Paham ya? Ini namanya talak bain sugro. Nggak bisa rujuk, udah. Tapi walaupun istrinya nggak dinikahi laki-laki lain, boleh selama mereka mengadakan akad baru dengan mahar yang baru. Paham ya? Nah, ijab lagi. Nah, aduh ini udah isa ya. Jadi saya ringkas ya, Bu sekalian. Jadi putus hubungan suami istri kecuali misalnya apabila istri yang dicerainya itu dalam keadaan hamil, maka si suami tetap punya kewajiban untuk menafkahi jabang bayi yang ada di rahim istrinya. Boleh nggak menceraikan istri dalam keadaan hamil? Boleh. Udah clear kan? Tapi kalau dia tidak hamil, para ulama berselisih. Apakah tetap si suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya atau tidak? Sebagian mengatakan selama dalam masa iddah tetap si suami punya kewajiban menafkahi istrinya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah sudah bebas. Udah nggak ada tanggung jawab si suami. Nah, talak bain sugro ini Bapak Ibu, ketika suami istri mau balik, itu nggak bisa kecuali dengan akad baru tadi, dengan mahar baru. Terus belum dinikahi laki-laki lain, nggak apa-apa. Talak bain sugro ini tidak disyaratkan si istri nikah dengan laki-laki lain. Paham ya? Nah, itu bedanya. Tapi kalau talak bain kubro, syaratnya harus nikah dengan laki-laki lain. Nah, ini. Paham ya? Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kapan ini terjadi jika si suami menceraikan istrinya 3 kali ini? Ketika masa iddah suami ingin rujuk. Paham ya? Itu bisa, tapi harus akad baru. Harus dengan mahar baru. Tapi kalau habis masa iddahnya, si istri harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Paham ya?
Jadi kalau suami ternyata masih cinta sama istrinya, padahal dia sudah ditalak 3, harus cepat-cepat itu. Ya harus dilakukan di masa iddah. Tapi itu pun harus ada akad baru, harus ada mahar baru. Itu saja. Jadi kesempatan itu sempit. Hanya 3 kali suci, salah satu kuru itu. Bisa dipahami ya? Kan ada orang kalau sudah cerai 3 nggak bisa balik, nggak bisa rujuk, bener. Tapi ingat, tidak bisa rujuk dan harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Enggak. Ada keadaan di mana mereka memang betul nggak bisa rujuk karena harus nikah akad baru dengan mahar yang baru. Tapi tidak harus la yustaratu an tatazawwaj zaujan akhar. Tapi tidak disyaratkan dia menikah dengan laki-laki lain, tidak. Saat keinginan untuk balik kepada istri itu dilakukan sebelum habis masa iddah. Jelas ya? Iya, ya sama seperti awal. Dan ini juga syaratnya si istri harus ridho. Beda dengan yang pertama kedua tadi. Paham ya? Yang talak 1 dan 2 kan si istri nggak ridho pun jadi. Tapi kalau sudah cerai 3, itu satu syaratnya harus ada pernikahan akad baru, mahar yang baru, dan syaratnya si istri ridho gitu. Kalau nggak ridho ya nggak bisa, karena sudah cerai 3. Paham ya? Nah, terus yang syarat ketiga Bapak Ibu, talak bain sugro itu tidak terjadi karena kasus zihar, wala ila itu si suami bersumpah tidak akan menggaul isinya, itu tidak ada itu, dan wala la'an, tidak juga terjadi li'an. Li'an itu maksudnya saling melaknat, itu sudah nggak ada itu. Ketika sudah ditalak 3, nggak bisa terjadi zihar, tidak bisa terjadi ila, tidak juga terjadi li'an, dan sudah tidak lagi ada kaitan warisan antara suami istri. Paham ya? Misalnya gini, kalau si suami, wahai istriku aku cerai kamu, ini talak 2, masih dalam masa iddah, suaminya meninggal, istri masih punya hak waris enggak? Masih. Kalau kematian suaminya masih dalam rentang masa iddah. Paham ya? Tapi kalau sudah talak 3, lalu si suaminya kaya raya, udah talak 3 gitu, mati dalam masa iddah, istrinya sudah nggak punya hak waris. Bedanya di situ. Talak bain sugro itu kayak gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jelas ya? Jadi itu, konsekuensinya itu. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini ya, karena sudah Isya, mudah-mudahan menambah ilmu kita ya tentang masalah perceraian ini masalah penting ya, apalagi sebagai rois kaum di kampung itu ya, ini penting ketika ada kasus kayak gini harus tahu gitu. Nah, harus ngerti. Nah nanti setidak-tidaknya penjelasannya ada dalam kitab Sahih Fiqhu Sunnah. Ingat, nanti tinggal beli kitabnya kan dibaca lagi kan itu. Ya baik, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, masih ada sedikit masa, tapi insya Allah karena ini penting kami akan bahas di kesempatan yang akan datang. Ini apakah ada pertanyaan? Satu kalau ada saya kesempatan, silakan. Masa iddahnya sama. Dia baru bebas bas itu setelah habis masa iddah 3 kali suci. Masalah apa? Ya karena kita tahunya tolak bain hanya tolak bain kubro kan. Bahkan saya yakin kebanyakan kita istilah bain sugro, bain kubro pada umumnya nggak paham, ya kan? Nah, pada umumnya nggak paham. Nah, maka dengan kita belajar ini kita ternyata tolak bain itu ada 2 jenis. Ada tolak bain sugro, ada tolak bain
kubro. Nah, yang harus nikah lagi dengan laki-laki lain itu kalau sudah habis masa iddah. Itu namanya bain kubro gitu. Nah, kalau yang menceraikan istri itu namanya khulu. Nah, sah. Enggak, isinya mengatakan suamiku, aku ingin bercerai denganmu, kan gitu. Tapi kalau khulu itu harus di hadapan pengadilan. Kalau khulu, nanti kan ditanya, apa sebabnya kamu kok ingin cerai dengan suamimu? Dia menyebutkan karena suamiku nggak pernah sholat, sering mabok, sering selingkuh, lalu tidak memberi nafkah dan seterusnya. Nah, maka si hakim kalau ya tidak bisa, beda dengan talak. Khulu itu beda apa dengan talak. Kalau talak kan suami bilang aku cerai kamu, udah selesai. Tapi kalau khulu tidak sesederhana itu. Dia harus datang ke pengadilan melaporkan kenapa dia ingin lepas dari suaminya. Nah, disampaikan, nanti hakim yang menentukan gitu. Nah, dan syaratnya kalau istri yang minta cerai dia harus mengembalikan mahar utuh. Ya, itu syaratnya. Kalau dulu dikasih mahar rumah 2 lantai sama mobil Alphard, harus balikin semua. Nah, mampu nggak dia? Kalau maharnya cuma sendal jepit kan gampang. Khulu gampang. Gimana? Antum? Istri sering melakukan pengkhianatan, nusuj lah, ya nusuj ya. Diulang lagi bulan Januari ya. Oke, baik. Oke. Iya, baik. Iya, jadi kasusnya sederhananya gini. Si istri terindikasi melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dari bukti chat atau voice note. Tapi si suami tetap ingin mempertahankan. Ya, itu kan? Dengan alasan anak. Dia ingin tetap bertahan dengan alasan anak. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, memang betul tuduhan zina kepada istri itu harus, kalau kita kembali kepada Al-Quran, dengan berapa orang saksi? Bahkan bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Dan kesaksian itu harus betul-betul melihat, menyaksikan masuknya sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi kalau hanya ada orang suami istri orang lain dengan laki-laki yang bukan suaminya masuk ke dalam rumah, itu nggak bisa. Oh, dia sudah berzina, apa buktinya? Saya pernah menyaksikan sendiri si fulan itu masuk ke si fulana, padahal si fulana isinya si A. Itu nggak bisa. Nah, harus dulu karena nggak ada CCTV, nggak ada handphone, ya kan? Nah, sebagian ulama CCTV itu sudah bisa menggantikan posisi saksi. Rekaman CCTV termasuk rekaman suara voice note, misalnya dia ngomong menceritakan hubungan suami istri gitu kan, itu sudah bisa menjadi bukti. Voice note. Kalau intinya, wah kamu gagah sekali tadi malam gitu ya, sampai aku loyo dan seterusnya, misal ya. Ada obrolan yang mengindikasikan kalau mereka sudah berhubungan suami istri, itu udah bisa jadi bukti. Selama memang ada rekamannya kan itu. Nah, itu sudah bisa menggantikan posisi arba'atu syuhada itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti memang isinya sudah berkhianat. Nah, lalu yang menarik pertanyaan adalah bagaimana jika suami ingin mempertahankan pernikahan itu kan gitu. Ya kan? Dan saya sudah mendapat 2 kasus betul-betul terjadi. Suami dikhianati oleh istrinya dan istrinya sudah berhubungan
sudah bercinta dengan laki-laki lain. Kedua, kasus yang langsung beliau itu konsultasi dengan kami, ingin balik. Itu bagaimana? Nah, lalu kami sampaikan wanita yang seperti itu sudah tidak pantas ya untuk dirujuk. Ya, berarti kehormatan antum itu sudah diinjak-injak betul. Dan memang ngaku, iya saya sudah hubungan badan dengan si fulan. Nah, jadi memang sebaiknya untuk menjaga kehormatan si suami, ya sudah tinggalkan, cari laki-laki perempuan lain. Anaknya, nah tinggal nanti di pengadilan ya, siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Kalau masih kecil biasanya ibunya. Tapi kalau ibunya berkhianat, mungkin pengadilan bisa saja menetapkan untuk diasuh oleh suaminya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, ini menarik kasus ini sebenarnya ya. Tapi karena waktu kita yang terbatas, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.